Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Waisa Putra dari kelompok 6 dengan teman saya yang bernama Alifa Rifda Minal Nur dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Saya ingin mempresentasikan tentang materi ketenagakerjaan. Di sini kami membagi menjadi 3 bagian subtema, yaitu pengertian, klasifikasi, dan masalah ketenagakerjaan. Berbicara mengenai ketenagakerjaan pasti tidak lepas dari yang namanya tenaga kerja atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, seperti misal karyawan, buruh, serta masalah-masalah pengangguran. Ketenagakerjaan atau tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi. Oleh karena itu, tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun dalam perekonomian suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, bisa dipastikan kegiatan perekonomian akan lumpuh dan tidak akan berjalan. Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan faktor seperti sebelum masa kerja adalah kesempatan kerja yang sempit. Lalu, selama masa kerja adalah masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja. Dan sesudah kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan yang lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal-hal yang kompleks. Dari pengertian di atas terdapat kata setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan itu. Tidak semua penduduk bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, karena pada dasarnya tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan. Orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan inilah yang disebut bukan angkatan kerja. Jadi kesimpulan tenaga kerja itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah setiap penduduk yang masuk usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tidak semua penduduk usia kerja bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Hal ini karena penduduk yang tidak aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi tidak termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan angkatan yang tidak bekerja. Kelompok kedua, bukan angkatan kerja. Tenaga kerja yang bukan merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja, tetapi tidak berminat kerja karena suatu alasan. Jika dilihat dari usia, penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 14 tahun. Dan penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun, contoh penduduk bukan angkatan kerja adalah pelajar, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Klasifikasi tenaga kerja. Secara umum, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu. Keahlian tersebut diperoleh dari bidang pendidikan. Contoh, tenaga kerja terdidik adalah dosen, dokter, guru, akuntan, pengacara, dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman dan latihan. Contoh dari tenaga kerja terlatih adalah montir, tukang jahit, supir, dan sebagainya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rian. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja jenis ini itu mereka tidak memiliki skill tertentu atau kemampuan tertentu untuk bisa bekerja. Mereka hanya mengandalkan
apa yang ada pada dirinya, ketekunan, ketelitian, tenaga mereka. Nah, contohnya saja misalnya bekerja sebagai kuli. Nah, itu kan tidak membutuhkan skill tertentu atau kemampuan tertentu. Yang penting mereka mampu untuk melakukan pekerjaan itu, mereka kuat fisiknya. Kemudian ada contoh lainnya tuh ada pembantu rumah tangga. Nah, untuk menjadi pembantu rumah tangga pun tidak membutuhkan skill-skill tertentu. Yang penting mereka mampu untuk bisa teliti, tekun, jujur juga dalam bekerja. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan misalnya harus bisa accounting, harus bisa teknik apa, teknik ini gitu. Kemudian kita akan masuk ke masalah ketenaga kerjaan. Ya, masalah ketenaga kerjaan ini sebenarnya banyak dialami oleh negara-negara yang lain juga, tidak hanya di Indonesia. Tetapi memang masalah yang dialami oleh tiap negara itu berbeda-beda. Nah, biasanya beberapa masalah yang timbul ini memiliki faktor-faktor. Yang pertama ada kesempatan kerja yang minim. Kedua ada pendidikan yang rendah. Dan yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan sebagainya. Karena ada masalah, pasti nggak mungkin ada solusi. Tiap negara pun berusaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, termasuk Indonesia. Nah, masalah-masalah ini bisa mereka atasi misalnya dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, kemudian ada meningkatkan kualitas pendidikan mereka, kemudian yang contoh lainnya adalah memperbaiki beberapa fasilitas di daerah tersebut. Tapi yang lebih kita fokuskan di sini adalah mengenai masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama itu ada kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, kualitas tenaga kerja yang rendah ini tercipta dari mereka-mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya. Banyak faktor kenapa mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Yang pertama, misalnya ada kemampuan ekonomi mereka. Banyak dari kita yang tidak bisa merasakan bangku sarjana atau bangku SMA, itu pun karena kurangnya ekonomi dari keluarga itu sendiri. Maka dari itu terciptalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, dari masalah ini sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa dana untuk mereka yang tidak mampu untuk bisa tetap merasakan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sudah ada yang namanya beasiswa bidik misi atau beasiswa lainnya. Kembali lagi ke masyarakat itu sendiri, mereka mau menggunakan kesempatan itu atau enggak. Kemudian yang kedua, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu jumlah kesempatan kerja yang rendah. Maksudnya apa? Jadi kebanyakan dari lowongan-lowongan pekerjaan itu hanya membutuhkan mereka-mereka yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Sudah banyak kita lihat di lapangan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan itu menerima karyawan yang memiliki ijazah terakhir diploma atau sarjana atau seminim-minimalnya adalah SMA. Tapi kan kembali lagi ke masalah yang awal tadi, karena nggak semua orang bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, maka terciptalah orang-orang yang tidak bisa memiliki kesempatan untuk bekerja. Dan dari akibat inilah bisa menyebabkan terciptanya pengangguran. Yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sering banget kita lihat mereka yang merasa, oh saya punya kemampuan yang hebat, saya memiliki ijazah terakhir yang bagus, yang tinggi, saya lebih milih untuk mencari pekerjaan di ibu kota negara aja, atau di ibu kota provinsi, atau di kota-kota besar lainnya. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itulah menimbulkan persebaran tenaga kerja berkualitas itu jadi nggak rata. Karena mereka lebih milih untuk bekerja di kota orang, bukan di kotanya mereka sendiri. Akibatnya, kota mereka sendiri itu menjadi kekurangan tenaga kerja. Tapi kekurangan tenaga kerja di tempat dia itu pun sendiri membutuhkan
karyawan-karyawan yang berkualitas, bukan untuk mereka-mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata ini mengakibatkan tidak seimbangnya kesejahteraan yang ada di masyarakat. Tentu saja kita bisa lihat perbedaan kesejahteraan masyarakat di desa dengan di kota-kota besar. Kemudian dari itu pula menyebabkan tidak meratanya persebaran penduduk. Karena dia udah menetap di kota tersebut, di kota-kota besar, maka yang menjadi padat penduduk adalah di kota-kota itu pula. Yang terakhir ada masalah pengangguran. Nah, masalah pengangguran inilah yang harus digarisbawahi di Indonesia, karena bukan setahun atau 2 tahun terakhir masalah ini tuh selalu menjadi masalah pokok yang ada di Indonesia, yaitu pengangguran. Tapi pengangguran ini terjadi atau timbul atau muncul di negara Indonesia itu juga akibat dari beberapa faktor sebelumnya yang tadi saya sebutkan. Ada masalah kualitas pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang rendah, kemudian persebaran tenaga kerja yang juga tidak merata. Nah, itu semua menyebabkan adanya pengangguran di Indonesia. Nah, sebenarnya pengangguran ini juga tercipta karena jumlah lapangan yang tersedia, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah mereka-mereka yang sudah siap bekerja. Sekarang juga kita lihat sudah banyak kok sarjana-sarjana gitu yang juga itu masih pengangguran, walaupun mereka udah memiliki pendidikan yang tinggi, ijazah yang bagus, tapi karena memang lapangan tenaga kerjanya itu tidak ada, maka mau tidak mau dia harus memilih untuk menganggur terlebih dahulu. Nah, mungkin yang bisa kita tarik kesimpulannya yaitu tenaga kerjaan ini tidak akan ada tanpa adanya tenaga kerja, yang tadi sudah diklasifikasikan menjadi 3 jenis di awal oleh Rian, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian dari materi awal tadi pasti nggak ada namanya masalah tuh pasti ada, tapi emang di tiap-tiap daerah itu masalahnya beda-beda, nggak sama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada sebelum, selama, atau sesudah bekerja. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari kami masalah ketenaga kerjaan. Saya Alifa Rifda Minalnur dan Rian mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.